Halo kata-kata. Eh, ini berkaitan dengan sepak bola Indonesia yang tanggal 1 Oktober kemarin kita harus berduka karena 187 orang harus meregang nyawa di Stadion Kanjuruhan Malang pasca pertandingan antara Arema Malang dengan Persebaya Surabaya. Nah, ini berkaitan sebenarnya bukan soal siapa yang salah, tetapi kemudian harus ada yang bertanggung jawab, gitu ya. Dengan uh, tewasnya atau meninggalnya 187 orang supporter sepak bola, gitu ya. Nah, sebenarnya uh, apa yang terjadi sangat memilukan, menyedihkan, dan mungkin ini harus menjadi pelajaran lagi bagi sepak bola Indonesia. Sebelum kita ke apa apa yang terjadi dan bagaimana kemudian yang kita harapkan ke depannya pasca kejadian ini, gitu. Sebenarnya di satu sisi ini menandakan sepak bola Indonesia kembali dengan antusiasme tinggi, gitu ya. Perbaikan prestasi timnas baik senior U20, U19, gitu ya. Dengan hadirnya juga pelatih Sintayong memberikan dampak manis bagi sepak bola Indonesia. Begitu juga sebenarnya dengan perbaikan Liga Indonesia, gitu ya. Bergulir dengan baik, gitu ya, dan mendapatkan sponsor yang baik juga, sehingga apa yang terjadi terhadap 182 orang langsung membuat dunia sepak bola Indonesia langsung terbalik. Ya, apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang merupakan tragedi sepak bola di Indonesia, dan ini juga sudah menjadi catatan dunia, begitu ya. Tragedi ini menjadi catatan nomor 2 di dunia, gitu ya, yang banyak memakan korban. Nah, sebenarnya ini bukan bentrok antar supporter, gitu ya. Yang harus kita ingat bahwasanya supporter panik karena tindakan dari pengamanan, gitu ya. Nah, ini yang mungkin kalau mau diurut, gitu ya. Pada dasarnya memang kita tidak bisa menyalahkan supporter, tetapi kemudian ini berangkat dari kekecewaan supporter Arema Malang terhadap klubnya, gitu ya. Nah, di pertandingan ini kemudian Arema Malang kalah. Nah, kekecewaan ini kemudian diungkapkan supporter ingin bertemu langsung dengan pemain dan ofisial pasca pertandingan, gitu ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang mempengaruhi apa yang ingin dilakukan oleh supporter, kemudian terasa apa ya, kita bilang mengganggu ya, tapi kemudian ini yang men-trigger, gitu ya. Nah, selanjutnya panitia penyelenggara kemudian dengan cara dan mekanismenya sebenarnya mengharapkan bahwasanya pemain ofisial itu tetap aman, gitu ya. Namun kita tahu bahwasanya semua panitia pelaksana pertandingan berharap dari awal hingga selesai pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Nah, apa yang terjadi di Kanjuruhan kemudian rada berbeda, gitu ya. Nah, sikap yang jadi sorotan adalah sikap aparat keamanan dalam penanganan persoalan, gitu ya. Situasi lah ya, situasi sebelum terjadinya bencana 187 orang ini. Nah, yang menjadi sorotan memang aparat keamanan menggunakan gas air mata. Nah, ini menjadi catatan tersendiri.
bukan hanya pada aparat keamanan, polisi dalam hal ini gitu ya, yang dimintakan membantu menjaga keamanan gitu ya. Tapi ini juga harus menjadi catatan bagi kawan-kawan panitia pelaksana pertandingan gitu loh. Nah ini penting untuk jadi perhatian gitu loh. Selanjutnya mungkin terkait dengan PSSI ya. Sebagai induk organisasi sepak bola di Indonesia harus bertanggung jawab terkait dengan dampaknya. Apakah PSSI akan kena penalti, akan kena banned gitu ya dalam keanggotaan ini? Ya pahit memang, tapi harus kita terima gitu loh. Karena apa yang terjadi di Kanjuruhan menjadi tanggung jawab besar organisasi sepak bola di Indonesia gitu loh. Karena ini juga berkaitan dengan penjadwalan pertandingan antara Arema Malang versus Persebaya Surabaya gitu loh. Ini derby Jawa Timur ya. Nah ini bisa jadi catatan sendiri. Nah kita berharap apa yang terjadi, 187 orang sudah meregang nyawa hanya untuk sepak bola gitu ya, di satu hari yang sama, di satu tempat yang sama, ini membuat miris upaya perbaikan sepak bola di Indonesia. Ya saya juga turut sedih dengan keluarga yang harus berpisah dengan mungkin adiknya, mungkin abangnya, saudaranya, anaknya gitu ya. Nah ini menjadi catatan penting bagi sepak bola Indonesia, bukan hanya soal kualitas pertandingan, tapi juga soal kualitas keamanan dan kenyamanan saat menonton di stadion. Kita harus tiarap saat ini sepak bola Indonesia bersedih. Kita berharap pelajaran terbaik bisa kita ambil, walaupun mungkin pembelajaran ini harus kita lalui bertahun-tahun. Tidak ada pilihan. Sedih, kita harus melewati. Tapi juga antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola jangan pernah luntur. Semangat sepak bola Indonesia dan semangat kawan-kawan yang sedang berjuang untuk mengidentifikasi persoalan penyebab apa yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Semoga bisa jadi pelajaran penting bagi kita, bagi penyelenggara, panitia penyelenggara pertandingan, dan juga aparat keamanan. Dan juga ini jadi acuan untuk mendidik diri kita sebagai supporter sepak bola di Indonesia. Indonesia berduka untuk sepak bola dari Kanjuruhan Malang. Sampai ketemu di video selanjutnya.